Nih, tuh. Memiliki DNA wewangian yang seduktif dan adiktif. Nah, ini tuh enak sih, di baju aku dia itu bisa bertahan sampai seharian. Hai love, balik lagi sama aku Winnie di Love by Winnie Channel, tempatnya para pencinta wewangian berkumpul. Karena di channel ini kita selalu mereview parfum-parfum yang sedang hype dan punya sejarah yang seru untuk diulik. Nah, kali ini aku punya dua parfum yang terkenal dan memiliki DNA wewangian yang seduktif dan adiktif. DNA wewangian yang dapat diterima oleh hidung siapapun tetapi memiliki keunikan dan keautentikan tersendiri. Apalagi kalau bukan Dior Poison Girl. Nah oke, kalau untuk ngomongin sejarahnya, kami itu udah bahas di video yang sebelumnya. Untuk perfumersnya sendiri, beliau adalah Francois de Marie. Beliau juga bekerja untuk Men dan Chanel. Oke, aku nggak bakal basa-basi lagi, aku bakal unboxing. Cuma yang aku unboxing yang masih segel banget, ini tuh ada Dior Poison Girl, ini seri yang EDP. Dan ini juga ada Dior Poison Hypnotic. Nah, berhubung Poison Hypnotic ini udah aku pakai, jadi ini nggak perlu aku unboxing lagi karena dia udah kebuka gini. Nah, jadi ini aku bakal unboxing untuk Dior Poison Girl. Jadi dia tuh ada segel Christian Dior-nya gini untuk di setiap parfum Dior. Nah, ini aku bakal buka segelnya. Tuh. Buka. Dan ini oke, aku bakal unboxing ya parfumnya. Dia kotaknya lucu, silver terus kayak ada pink-pinknya gitu. Nah, jeng jeng. Ini parfumnya. Terus di sini juga ada beige coat seperti biasa. Untuk di belakang botol itu selalu ada beige coat yang sama dengan belakang boxnya ini. Untuk botolnya sama dengan yang Hypnotic bentuknya ya. Cuma kalau ini tuh dia ada merah yang kayak merah marun gitu. Terus kayak bawahnya ada warna-warna hitam gitu. Nah, kalau untuk tutup botolnya sendiri ini kayak warna-warna ruby gitu loh. Nah, kalau yang Hypnotic tuh kayak gitu, dia juga sama. Ada beige coat, ada ukurannya berapa mili, dan di sini juga ada tertulis parfum Christian Dior. Dan untuk yang ini, dia itu botolnya kayak lebih bening gitu botolnya. Juicy-nya kelihatan, dan untuk tutup botolnya ini dia warna hitam. Dan perbedaannya ini dari ringnya juga. Kalau yang Hypnotic Poison ini dia ringnya warna gold, dan kalau yang Poison Girl ini dia warna silver kayak gini. Inilah Dior Poison Girl dan Hypnotic. Aku lebih suka yang mana, untuk Poison Girl atau Hypnotic Poison? Oke, aku bakal spray untuk yang pertama. Ini aku pakai Pepper Test. Jadi aku bakal coba untuk aroma di top notes-nya. Oke, ini baru banget dibuka. Jadi untuk parfum yang pertama kali baru dibuka dari segelnya, itu udah pasti juicy-nya tuh dia tuh kosong dulu. Gitu. Jadi dia tuh harus spray 2 kali sampai 3 kali gitu kayak gini ya. Tuh, 1 kali tuh itu udah nggak ada. Jadi untuk kedua atau ketiga kali baru dia keluar parfumnya. Nih. Tuh, dia keluar di kedua kalinya ya. Oke, ini aku bakal coba aromanya. Dan untuk top notes-nya ini tuh enak sih. Dia tuh ada aroma lemonnya dan bitter orange. Ini enak sih. Dan untuk middle notes-nya kayak aroma orange blossom dan grass rose gitu.
Oke, kita tunggu dulu untuk aromanya. Dan aku mempunyai fakta unik mengenai brand Dior ini. Banyak banget fakta unik dari brand ini yang menarik untuk diulik. Dari mulai butik dan outletnya yang tersebar di mana-mana, pengguna Dior yang terpandang sekelas Lady Diana, atau fakta bahwa Dior selalu tidak ingin ketinggalan zaman dengan mendapuk nama-nama besar di berbagai era, atau mendapuk Johnny Depp dan Tanaya Beatty, si pemain Twilight, sebagai bintang iklan, atau fakta bahwa YSL yang populer itu salah satu yang pernah dibimbing oleh Christian Dior. Nah, fakta-fakta inilah yang membuat Dior tetap dicintai oleh penggemarnya. Oke, aku udah nemu banget nih base note-nya kayak gimana. Jadi ini tuh dia ada aroma tonka bean, dia juga ada aroma vanilla, dan ini juga ada aroma almond dan sandalwood-nya. Jadi ini tuh almondnya tuh kerasa banget. Dia juga vanillanya lebih melekat banget sih kalau menurut aku. Dan yang bikin seksi, yang bikin enak tuh kalau menurut aku vanillanya. Fruity-nya juga kecium banget. Ini enak banget sih. Oke, lanjut lagi untuk selanjutnya. Ini aku mau spray yang Dior Poison Hypnotic. Aku pakai paper test lagi. Ini sih salah satu parfum favorit aku juga. Aku juga selalu pakai parfum ini. Oke, jadi untuk top notes-nya dari Hypnotic Poison ini, dia kerasa banget aroma coconut-nya. Terus dia juga ada aroma apricot-nya, dan ini juga ada aroma plum-nya gitu. Oke, aku udah nemu ini untuk middle notes-nya. Jadi dia tuh ada aroma Brazilian rosewood, dia juga ada aroma rose and lily, dan ini aroma tuberosnya kerasa banget sih, enak banget. Dan kita juga bakal tunggu lagi untuk menemukan base note-nya dari parfum ini. Kita tunggu dulu. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, dan aku pun baru tahu, ternyata brand ini pernah tersangkut kasus yang kalau menurut aku itu kontroversial dan sangat sensitif. Dan kali ini aku bakal bahas untuk kontroversinya itu apa aja sih. Oke, kita bakal lihat langsung untuk iklannya. Dalam iklan tersebut, Johnny Depp bermain gitar di padang pasir sementara seorang pria yang menggunakan pakaian tradisional suku asli Amerika sedang menarikan tarian prajurit Indian. Karena hal itu, Johnny Depp dikecam netizen dan suku asli yang geram karena merasa budayanya dipakai tanpa memahami secara dalam dan mengambil keuntungan besar dari sana, dan akhirnya membuat Dior men-take down iklan berjudul We Are The Land itu. Karena itu dianggap sebagai apropriasi budaya. Nah, apa pengertian apropriasi budaya? Apa arti apropriasi? Menurut Kamus Bahasa Cambridge yang dikutip dari The Vinery Report, apropriasi budaya secara luas didefinisikan sebagai perbuatan mengambil atau menggunakan sesuatu dari sebuah budaya yang bukan milik sendiri, terutama tanpa menunjukkan bahwa pelakunya memahami atau menghargai budaya tersebut. Nah, sederhananya ini yang akan aku tunjukkan sebagai contoh apa sih apropriasi budaya itu. Dan aku juga sebenarnya baru mengenal kata apropriasi ini karena ini tuh sangat gak familiar sebelumnya. Tapi kita bakal lihat contohnya biar kita itu lebih memahami. Nah, yang pertama, ini ada Katy Perry. Dalam American Music Award pada tahun 2013 lalu, dirinya sempat dikecam oleh pegiat budaya lantaran membawakan lagu Unconditionally menggunakan set bertema geisha Jepang, penari yang memutar-mutar payung dekoratif mereka. Dan yang kedua, Lisa dalam video klip Money yang menampilkan kepang merah cerah ditambah dengan kuncir kudanya yang mirip kepang kotak. Hal ini disebut sebagai aspek penting dari budaya Afrika dan dianggap perampasan budaya. Tak berapa lama setelah itu Lisa kemudian meminta maaf.
Dan yang terakhir, yang ketiga, nah yang paling akrab dan dialami artis dalam negeri itu adalah Sultan Andara, yaitu Nagita dan Raffi. Lalu ada kasus ini, dan ini. Nah, jadi ini tuh sangat menjadi pelajaran untuk kita semua, termasuk aku, agar kita itu selalu berhati-hati dan bijak jika ingin kita menggunakan salah satu unsur budaya orang, ras, maupun kaum. Jadi itu tuh perlu pendekatan yang khusus kepada ras tersebut atau kaum tersebut, dan riset yang mendalam itu wajib banget agar kita tidak salah kaprah dan salah untuk mengekspresikannya. Gak nyangka ya untuk sekelas brand Dior itu bisa terkena masalah apropriasi budaya. Oke, aku udah nemu ini aroma base note-nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari yang Poison Girl EDP ini. Untuk base note pertamanya dia ada aroma vanilla, jadi sama ya sama Poison Hypnotic dan Poison Girl ini base note-nya dia vanilla. Cuma kalau yang Hypnotic ini dia ada aroma almondnya, dia juga ada aroma sandalwood dan musknya gitu. Ini enak banget. Ini enak banget. Jadi untuk kedua parfum ini, dua-duanya aku suka dengan aroma parfum ini. Oke, aku bakal bahas mengenai aroma kedua parfum ini. Nah, jadi untuk Dior Poison Girl, ini dia serinya yang EDP, Eau Parfum. Nah, untuk ini tuh dia ada aroma sweet, vanilla, amber, citrus, powdery, dan dia juga ada aroma fruity-nya. Nah, jadi untuk Dior Poison Girl ini kan EDP. Jadi dia itu ketahanannya bisa 8-12 jam. Dan untuk karakternya sendiri, ini kalian bisa gunakan untuk daily activity. Misalnya kalian mau ngantor atau kalian mau ngampus, itu bisa banget. Dan ini masih aman sih kalau misalnya kalian pakai buat di outdoor, karena dia juga parfum yang soft, gak terlalu strong dan gak bikin pusing. Nah, untuk Dior Poison Hypnotic ini bedanya dia ada aroma balsamic, dia juga ada aroma coconut, tapi dia juga sama, nggak jauh beda aromanya. Dia ada aroma powdery, dia ada aroma vanilla, sweet, dan dia juga ada aroma fruity-nya. Nah, untuk Hypnotic Poison ini parfum yang aku suka. Jadi dia itu karakternya bisa dipakai untuk malam hari. Kalau misalnya kita mau hangout gitu kan, atau kita mau ke pesta, kalian juga bisa pakai parfum ini. Dan untuk ketahanannya sendiri, sebetulnya dia itu bisa tahan di 8-10 jam. Cuma yang aku alami itu ketika aku pakai parfum ini, dia itu lebih long last dari parfum ini. Jadi parfum Hypnotic Poison ini dia bisa bertahan di kulit aku, di baju aku, dia itu bisa bertahan sampai seharian. Nah, jadi kedua parfum ini tuh sebenarnya untuk aromanya sendiri nggak jauh beda. Untuk Dior Poison Girl ini yang EDP ini aku lebih sering pakai untuk daily, misalnya aku pakai ngantor atau aku pakai untuk di indoor, atau kalau misalnya aku mau nge-mall, ini aku pakai parfum yang Poison Girl EDP ini. Dan untuk yang Hypnotic Poison ini biasa aku pakai untuk malam hari. Jadi kalau misalnya aku mau hangout sama teman-teman, ini aku pakai yang Hypnotic Poison. Jadi gini teman-teman, menurut pengalaman aku, ketika kita memakai parfum itu akan berbeda-beda di tubuh setiap orang untuk longevity-nya. Nah, jadi kan ini EDP dan ini EDT. Hakikatnya untuk EDT ini biasanya lebih di bawah dari EDP ini ya, untuk seri long last-nya itu. Tapi untuk di badan aku pribadi, ternyata parfum ini lebih soft dan gak terlalu tahan lama. Tapi parfum Hypnotic Poison ini dia lebih tahan lama di badan aku meskipun dia EDT. Dia itu bisa seharian. Dan ini tuh aromanya lebih strong dan emang dia itu tahan lama banget kalau di badan aku. Cuma kembali lagi, untuk pengalaman setiap orang itu pasti akan beda-beda ketika mereka memakai parfum gitu. Oke, aku udah selesai nih untuk review parfumnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton channel ini. Dan buat kalian yang pengen tahu
dan pengen aku review parfum apa lagi dan mengulik fakta unik apa lagi nih untuk selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan kalian kalau misalnya cari produk-produk lain selain Dior, kalian juga bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton channel ini. Selalu sehat untuk kalian semua. Spread love and fragrance with love by Winnie. Bye-bye!